Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Kak Rahel di sini. Dan tentunya pemirsa, seperti yang aku sampaikan tadi di segmen sebelumnya, bahwa kita mau tahu sebenarnya bagaimana sih cara penyampaian kondisi pandemi di negara lain. Karena kita tahu sekarang ya, banyak sekali berita-berita yang masyarakat sendiri sudah mulai abai gitu terkait dengan kondisi pandemi. Apalagi sekarang ada satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah berupa vaksin itu sekalipun, kita tetap merasa ada sebagian golongan yang merasa nggak perlu, ada sebagian yang merasa perlu, padahal kita punya tujuan yang sama, ingin cepat-cepat berakhir dari masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, kita mau tanya langsung sama Kak Rahel, seperti apa Kak Rahel pemberitaan terkait dengan pandemi di Malaysia? Oke, kalau untuk pemberitaan pandemi sama seperti negara yang lain, jadi ada report-report jumlah kasus yang ada, jumlah berapa yang sembuh, jumlah berapa yang meninggal. Namun apa yang beda di Malaysia itu adalah bahwa negara ini benar-benar memberikan restriksi yang jelas, ketegasan yang jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu takut ya takut gitu. Dan takutnya mereka ya demi untuk masyarakat sendiri gitu, bukan demi untuk pemerintah kayak gitu. Oke, kekhawatiran itu memang tumbuh dari dalam diri masyarakat itu sendiri ya, sehingga ada kebijakan tertentu yang lebih mudah dilaksanakan di negara Malaysia begitu ya. Tapi sejak awal adanya pandemi, saya melihat kalau misalnya saya ikut-ikutan lihat gitu ya, report tentang pandemi sendiri di Malaysia, jumlahnya tidak sesignifikan di Indonesia ini sendiri gitu kan. Ini apa sih yang diterapkan di sana, Kak Rahel? Mungkin lebih kalau misalkan kita benar-benar membuat perbandingan Malaysia dengan Indonesia, jelas kalau membahas jumlah sebenarnya nggak bisa dikomparasi ya, Betul, karena betul. luas negaranya berbeda dan jumlah rakyatnya juga berbeda, kontras. Namun bagaimanapun tadi restriksi gerakan, jadi mereka melakukan PKP itu, kalau PSBB di Indonesia, MCO, jadi ada Movement Control Order yang mana di dalamnya ya seperti PSBB di Indonesia, dan tentang larangan tidak menggunakan apa-apa di publik, maksudnya harus menggunakan masker di publik, itu sangat menjadi restriksi yang sangat ditekankan. Bahkan teman-teman Malaysia yang menggunakan hijabnya pakai niqab, itu niqab itu sunnah, sedangkan masker itu wajib. Jadi barang siapa yang menggunakan niqab, kamu pakai niqab tapi tidak menggunakan masker akan dapat sanksi, dan sanksinya itu kala itu RM1.000, jadi 3 jutaan kalau misalkan satu orang ketemu nggak pakai masker gitu. Oke, RM1.000, dan itu langsung artinya itu benar-benar diterapkan gitu ya? Iya, betul. Wow, saya rasa nggak ada yang mau ya mengeluarkan RM1.000 untuk tidak menggunakan masker gitu ya. Jadi ini benar-benar diberlakukan pemirsa. Kalau misalkan di Indonesia sendiri bisa diterapkan hal-hal semacam ini, saya rasa kita juga ya kemudian bisa segera keluar gitu dari masa pandemi. Tapi Kak Rahel, apa sih yang dirasakan Kak Rahel gitu perbedaan dari aktivitas di Malaysia ini sendiri selama masa pandemi? Jelas karena restriction, saya pikir nggak cuma di Malaysia, pasti seluruh dunia juga merasakan hal ini, restriction, sehingga acara-acara semua jadi virtual, habis itu kelas-kelas menjadi online, dan itu menjadi tantangan baru sih untuk mahasiswa. Di satu sisi itu adalah tantangan baru, tapi di sisi lain itu adalah satu poin plus juga untuk mahasiswa. Oke. Nah, sampai dengan saat ini apakah masih kemudian belajar ini menggunakan secara virtual untuk mahasiswa Malaysia? Masih ya? Ada keterangan nggak sekiranya sampai kapan gitu melihat di Malaysia sendiri? Untuk terakhir kabar dari kerajaan, dikatakan bahwa nanti 1 Maret mulai dibuka gerbang untuk seluruh mahasiswa yang ada di luar negeri kembali masuk Malaysia, bahwa kelas akan diadakan secara hybrid, artinya ada yang online dan ada yang offline. Dan namun dengan catatan yang offline itu untuk teman-teman yang memiliki praktek, yang tugasnya ada di studio, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman engineering, kemudian architecture, itu mereka ada untuk offline, dan teman-teman mungkin seperti saya, human sciences, terus education, dan hal-hal yang berbau teori itu akan dapatnya online. Oke. Saya rasa itu keputusan yang cukup tepat gitu ya, karena memang sejauh ini pun proses dalam belajar mengajar secara online pun tidak terlalu mengganggu ya seharusnya ya. Iya, betul.
Oke. Sebenarnya kalau misalkan dibilang mengganggu atau tidak, Ada. depend sih, iya. Oke. Depend ke Masing-masing orangnya lagi ya. iya, depend ke Oke. orang dan internet connection karena Oke. Bagaimana ya kondisinya? kondisi internet di kampus baik, cuman ya nggak bisa dibilang baik juga sih, jadi baik buruk, simpang Oke. siur dikit. Karena ya siapa yang tahu kan itu technical issue, jadi nggak pernah tahu akan seperti apa. Cuman ya itu menjadi salah satu masalah, connection, kemudian kemauan dari orang-orangnya itu sendiri, itu juga jadi masalah. Apakah orang-orang itu benar-benar on cam ketika kelas dan tidak on Betul, cam betul. ketika kelas itu. Oke. Nah itu kalau masalah yang satu itu nampaknya semua pengajar mengalami hal yang serupa gitu ya. Ini anak-anak muridnya pada kemana nih selama proses belajar mengajar gitu ya. Oke. Nah Kak, kalau misal Kak Rahel sendiri, bagaimana kehidupan di Malaysia selama masa pandemi? Kan kita tahu bahwa Malaysia nggak menerima turis, benar ya? Atau cuma dari Indonesia nih yang nggak bisa ke Malaysia? Soalnya Malaysia itu jadi satu negara kesukaan aku juga nih kan untuk bepergian. Artinya kita kalau rindu-rindu sedikit, kita bisa refreshing ke Malaysia karena dekat dan juga dengan biaya yang masih cukup terjangkau gitu. Dan sekarang ini nggak bisa dilakuin nih. Nah gimana Kak Rahel di sana sebenarnya? Sebenarnya untuk restriction masih boleh untuk masuk, cuman untuk masuk itu kita harus masuk ngelewatin karantina dulu dan tidak seperti di Indonesia. Karantina di Malaysia itu bayar sendiri dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Oke. Itu sih, itu menjadi catatan paling besar sih. Dan saya juga agak herannya kenapa jurnalis-jurnalis Indonesia tidak mengambil advantage ini. Ini tuh adalah suatu gem untuk teman-teman jurnalis untuk mengangkat naikkan nama pemerintah Indonesia karena pemerintah Indonesia memberikan kemudahan untuk para turis dan orang-orang yang datang dari luar untuk mendapatkan biaya karantina secara gratis seperti itu. Sedangkan kalau di Malaysia semuanya berbayar dan bahkan kalau international kalau foreigner mereka semua bayarannya benar-benar berkali-kali lipat daripada yang lokal gitu. Dan kalau bahkan lokalnya sendiri dia harus mengeluarkan biaya karantina juga gitu ya. Artinya pribadi gitu. Kalau lokal masih dapat subsidi dari kerajaan. Oke. Tapi untuk foreigner kayak ya kita orang Indonesia mau ke Malaysia kita harus bayar sendiri biaya karantina. Berapa lama dan sekiranya berapa jumlahnya sih Kak? Kira-kira 7 hari sampai 10 hari. Oke. Kemudian jumlahnya sekitar 4.000 ringgitan. Oke. Itu yang membuat teman-teman di Indonesia juga berpikir, kan udah banyak juga kan teman-teman yang pulang ke Indonesia, jadi harus balik nggak ya? Padahal kan hybrid, mana yang lebih baik kayak gitu. Oke. Oh, jadi teman-teman mahasiswa pun ada beberapa yang sudah ada yang pulang ke Indonesia dan kalau mereka ingin balik lagi ke Malaysia harus melewati tahap tersebut. Iya. Oke, berarti berlaku juga bagi para mahasiswa ini. Kalau Kak Rahel sendiri saat ini ada di Malaysia? Rahel sendiri ada di Indonesia. Oke, Kak. Dan bagaimana nanti keputusannya harus balik lagi ke Malaysia? Apa yang jadi pertimbangan nanti? Akan jelas menjadi pertimbangan untuk tapi kemungkinan akan balik ke Malaysia karena kan ada PPI yang harus dibawa juga. Jadi teman-teman yang ada di Malaysia ya semoga dimudahkan. Oke, berarti sejauh ini ya sampai dengan kita wawancara ini untuk ke Malaysia sendiri kita nggak bisa cuma sekedar punya surat PCR negatif gitu ya, tapi juga harus tetap melewati masa-masa karantina. Nah untuk para turis harus berpikir sekian kali, tahu kan kenapa saya kemudian memutuskan untuk tetap ada di Indonesia aja dan jalan-jalan ke kota-kota yang ada di Indonesia. Ya selain tadi biayanya juga mahal sekali dan itu bukan jadi pilihan untuk saat ini pemirsa. Yang kita tahu memang kita masih tetap harus menjaga kesehatan seperti juga yang dilakukan oleh Kak Rahel sendiri. Nah kita nanti masih akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Rahel pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami di PTV Show.